kajian kita dalam fiqh al-ibadat pada pekan yang lalu kita telah membicarakan tentang bagaimana seorang makmum atau makmum mengikuti imamnya. Kita sudah jelaskan bahwa syariat menyuruh makmum untuk tidak mendahului imamnya dan memerintahkan mereka untuk mengiringi imamnya tanpa ada jeda antara imam dengan makmum, dan itulah afdal kaifiyat salat berjamaah yang dilakukan oleh makmum. Nah, pada pagi ini kita akan berbicara tentang panjang dan pendek atau ringan dan panjangnya salat seorang imam. Kapan dia panjangkan dan kapan dia meringankan. Sebagian dari kita karena mempertimbangkan bahawa ayat Al-Quran yang dibacakan satu huruf 10 kebaikan yang didapatkan, dan dibacakan di dalam salat itu dalam keadaan berwudu. Tidak ada maqam atau posisi seorang hamba yang lebih mulia dibandingkan tatkala dia berdiri melakukan salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertimbangan itu kita sering membuat kesimpulan bahawa solat yang panjang itu lebih afdal. Solat yang pendek itu, ada yang mengatakan solat orang pemalas itu. Apakah memang begitu ukuran yang dibuatkan oleh syariat terkait dengan panjang dan pendeknya salat seseorang? Nah, ketika orang membuat ukuran seperti itu, terkadang muncul berbagai masalah. Misalnya ada pengalaman orang pergi umrah, jadwal boarding pesawat sudah tiba. Nah, kemudian ada jamaah karena rajinnya solat dan pertimbangannya solat itu yang terbaik adalah yang panjang itu. Pusing rombongan mencari dia karena dia saja yang tinggal belum muncul-muncul. Nah, ketika diingatkan oleh yang lain, semua solat memanjangkan bacaan itu bagus. Marah-marah, awak pemalih tu yo. Awak sengaja malih orang jadi bau lo, macam-macam kan. Itu adalah satu kasus. Nah, ini mengindikasikan bahawa sebenarnya di tengah umat mereka tidak mengetahui ukuran di dalam syariat kapan memanjangkan solat itu afdal dan kapan memendekkannya itu afdal, bahkan tersuruh. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang dhabitut takhfifi wal italati fi salatil jamaah. Apa ukuran ketentuan yang ada di dalam syariat ketika kita meringankan atau memendekkan bacaan atau waktu salat kita, dan apa ukuran yang dipakai untuk memanjangkannya, terutama dan salat berjamaah
berjamaah. Nah, kalau kita perhatikan dalil-dalil syariat, kita ambil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu an. Hadis itu keluarkan oleh Asy-Syaikhan wa imam ahli hadis al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi sholati wa uridu italataha." Sungguhnya saya ketika hendak masuk menunaikan salat, maka saya berkeinginan untuk memanjangkan salat itu. Ini kata Rasulullah, beliau hendak masuk salat, ada keinginan niat dalam hati beliau untuk memanjangkan salat itu, jadikannya lama. Wa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba saya mendengarkan tangisan anak kecil. Ini hadis ini banyak faedahnya. Hadis ini juga menjadi jawaban terhadap banyak pertanyaan, apa hukumnya membawa sabiyu, anak kecil yang belum lagi bisa beribadah dan menjaga adab bermajlis, apa hukumnya? Dan ada sebagian dalam kajian dibawanya anaknya bertiga, berempat, orang sedang mengaji, yang satu lari ke depan, yang satu lari ke belakang. Jika ditegur oleh ulama, ulama itu sekarang dibuli pula. Ulama tidak sayang anak-anak, gitu. Tak kesinan painya itu. Jadi, walau bagaimanapun, majlis ilmu, tempat beribadah kita ini, kegiatan-kegiatan ibadah, tentu sedapat mungkin diusahakan menunjang kekhusyukan beribadah. Jadi tidak bisa kita berhujah dengan satu riwayat atau dua riwayat. Nabi SAW pernah dinaiki pundak beliau oleh cucu beliau. Nabi SAW tidak membawa cucu beliau ke masjid. Tapi tiba-tiba, kenapa? Karena rumah Fatimah itu samping masjid, di belakang rumah Aisyah Ummul Mukminin. Kalau ada yang pergi umrah, selama ini kan kita tahu Raudhah. Raudhah itu antara rumah Nabi dengan mimbar. Nama baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Sungguhnya antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu dari taman surga. Di rumah Nabi yang dimaksud rumah siapa? Rumah Nabi tidak satu saja. Ada rumah Hafsah, ada rumah Ummu Salamah, ada rumah Saudah bin Zam'ah, ada rumah Zainab, ada rumah Juwairiyah. Banyak rumah istri Nabi berada di sekeliling masjid itu. Jadi ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna dibuatkan oleh Rasulullah rumah-rumah di sekitar masjid. Yang dimaksud antara rumahku dengan mimbar itu, ya rumah beliau, yang dimaksud itu adalah kamarnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, di samping rumah Aisyah ada rumah Ummu Salamah, ada rumah Saudah bin Zam'ah, istri Nabi juga. Salamah Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada Ummul Mukminin Saudah bin Zam'ah yang dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, di belakang, di arah ke belakang masjid berdampingan
dengan rumah Ummul Mukminin Aisyah itu rumah Fatimah. Jadi berbatas dinding saja. Jadi wajar kalau nanti Hasan Husain keluar ke masjid. Jadi jangan difahami bahwa Nabi membawa cucu beliau kemudian beliau letakkan. Atau kasus Umamah bisa jadi karena kondisi tertentu yang tidak bisa disamakan dengan kondisi hari ini. Jadi karena itu kita hendak membawa anak-anak ke masjid, ada tanggung jawab orang tua terlebih dahulu. Apa itu? Mendidiknya untuk bisa bermajlis dan menjaga adab bermajlis di rumah Allah. Itu tugas kita dahulu. Nah, orang disuruh mengajar, orang tua dahulu. Kemudian setelah di masjid, tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anaknya itu agar jangan mengganggu kenyamanan orang beribadah dan jangan mengganggu khusyuknya orang mengikuti apakah ta'lim atau ibadah. Tugas. Kalau belum bisa seperti itu, ya, anak tadi belum lagi bisa tuntun beribadah karena masih kecil dan berbagai macam, itu tidak disuruh untuk dibawa ke masjid. Bahkan kalau berisiko akan mengganggu orang beribadah, tidak dibiarkan semestinya ke masjid. Apa dalilnya? Salah satunya hadis ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku hendak masuk menunaikan salat, berkeinginan untuk memanjangkan salat itu. Tapi apa yang terjadi? Fa asma'u buka as-sabi. Kemudian saya mendengarkan tangisan bayi. Anak kecil terdengar oleh Nabi menangis. Nah. Fa atajawwazu mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Itu Nabi tidak, itu tandanya Nabi tidak mau ada situasi dan kondisi tertentu yang mengganggu orang, kekhusyukan orang dalam salat, termasuk ibu dari bayi tadi. Nah, walaupun Nabi pada awalnya berkeinginan untuk memanjangkan salat itu, tetapi ketika mendengarkan tangisan bayi itu, maka saya ringkaskan, kata. Tajawuz maknanya beliau lakukan salat sebatas salat itu terpenuhi ketentuannya yang harus dilakukan. Tidak jadi beliau panjangkan. Karena apa? Karena saya tahu bagaimana pengaruh tangis anak tadi itu kepada perasaan ibunya. Jadi ibunya sudah tidak khusyuk nih, mau gimana nih anak menangis, ini begini. Jadi dari hadis ini minimal ya ada dua petunjuk atau faedah yang kita dapat. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata di dalam mengimami jamaah mempertimbangkan situasi dan kondisi makmum. Jadi tidak panjang salat imam itu yang menjadi ukuran bagus dan afdalnya, tetapi memanjangkan dalam situasi yang patut untuk dipanjangkan dan meringkaskan dalam keadaan yang memang ada alasan yang menuntut untuk diringkaskan. Di antaranya terjadi kasus seperti ini. Tangisan bayi pun menjadi penyebab Nabi meringkaskan salat beliau yang semulanya beliau ingin kenapa? Memanjangkan. Nah, yang kedua, faedah yang didapat, beliau tidak ingin di samping mengganggu ibunya, tentu kalau ibunya saja terganggu karena gelisah berbagai macam, kalau tangisan itu keras dan sebagainya, tentu akan mengganggu juga yang lain. Berarti Nabi menjaga suasana salat itu agar menunjang kekhusyukan beribadah. Ini tidak tepat kalau ada yang mengatakan
masjid ramah anak itu dibiarkan dia berlarian, manjat kemana, dia tarik sini, dia tarik situ. Nah, kemudian di dalam keadaan solat berbagai macam, dia berlarian sepanjang apa? Tidak begitu. Itu konsep yang saya tidak mengerti datang dari mana itu. Nah, tapi kalau tidak di waktu solat, tidak dalam waktu solat, bolehkah anak-anak bermain berbagai macam selama dia menjaga kebersihan masjid, menjaga peralatan-peralatan atau yang wakaf umat dan berbagai macam tidak merusaknya, ya tidak ada masalah. Biarkan anak-anak itu terbiasa di masjid. Tetapi dalam situasi beribadah, tentu masjid harus kita siapkan tenang. Dalam suatu situasi bermajelis ilmu, masjid harus kita siapkan tenang dan bisa menunjang kekhusyukan jamaah dalam bermajelis ilmu. Jadi selama ini kita sering diberikan fatwa-fatwa melalui media sosial. Jadi kalau anak rajin, nah kan kadang buat ada bapak yang sholat, anaknya naik ke pundaknya. Kalau memang kejadiannya seperti itu tidak ada masalah, bukan disengaja atau disengaja menggendongnya karena ada sebab, seperti Nabi SAW menggendong Umamah, ya. Tetapi kalau membuat hal seperti itu menjadi lumrah, itu tidak seperti itu petunjuk syariat. Atau membuat situasi di dalam masjid hiruk pikuk walaupun dalam keadaan solat berjamaah karena anak bermain, tidak begitu, tidak ada petunjuk seperti itu. Kalau kudu awak dipanjek itu tidak apa-apa, itu anak awak. Kalau kudu orang lain. Nah, jadi karena itu harus bisa kita menempatkan ketentuan syariat itu pada posisi. Tapi kalau anak-anak datang dalam keadaan orang tidak bermajelis ilmu, orang tidak beribadah, mereka duduk atau mungkin bermain sebatas tidak merusak dan tidak. Kenapa? Karena ada wakaf berbagai macam yang harus dijaga. Silahkan, jangan dilarang mereka, biar mereka familiar dengan masjid. Itu setuju kita. Tapi kalau di dalam solat, yang satu bawa sadonyo masih bayi. Bayangkan, tu mengiak, siko menangis, siko merawang. Imam saja bisa salah baca ayat kalau demikian. Tidak begitu yang dimaksud dengan masjid ramah anak. Jadi kadang-kadang kita ini berlebihan. Itulah masjid ramah anak, tidak begitu. Itu kan berlebihan. Kadang anak jangan dimarahi, anak jangan dilarang-larang. Nak tu biarkan saja. Saya berulang kali, tidak ada metode pendidikan di dalam syariat Islam anak itu tidak boleh dilarang. Bahkan anak yang sudah mulai mengerti dia dengan petunjuk syariat harus diberikan dia arahan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi entah kemana sekarang ada parenting biar tumbuh anak tu kedewasaannya berbagai macam. Lambek je dewasa anak kini dengan teori begitu. Jangan dilarang-larang. Ya kalau di rumah kita ya silakan saja pakai itu. Kediampennya TV, kerusaknya kulkas, kedijujuknya macam-macam, jangan larang-larang. Tapi kalau dia datang di tempat umum, di situ milik bersama, kemudian datang anak kita misalnya, diambilnya batu, dilemparnya lampu jalan itu. Nak jangan larang-larang biar sholat. Gitu. Ya tidak begitu. Jadi ada konsep pendidikan entah dari mana diimport orang. Nak tidak boleh dilarang-larang, sebab kalau dilarang-larang nanti pertumbuhan mentalnya terganggu. Dari mana terganggu akhirnya? Karena awak turut teori seperti itu. Lihat anak-anak kini tidak mau ditagahan, tidak mau dilarang. Dilarang sedikit saja manggoknya, karena dia tidak terlatih dilarang. Seluruhnya dibiarkan, dilihat saja. Jadi ibu-ibu harus berubah itu teori pendidikan tidak benar yang dimasukkan orang. Anak-anak tidak mau dilarang, tidak mau ditegur, tegur sedikit saja ngambok. Nah itu, ini tidak benar.